السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada seluruh yang hadir di kajian ini dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah SWT hidayah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita sebagai orang yang beriman, kewajiban kita untuk berjalan di atas bimbingan wahyu. Pasti kita akan selamat. Sebab Allah sudah menjelaskan demikian dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan demikian. Kalau kita berjalan di bawah bimbingan wahyu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, maka kita akan selamat, tidak akan celaka dan tidak akan sesat. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Innas Al-Quran di dalam surah Taha. Dan Nabi juga bersabda SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ikhwani fiddin, azakumullah, ini yang sering mungkin sudah ribuan kali saya sampaikan. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tapi terkadang ada orang yang mengatakan bahwa kita juga mengikuti pendapatnya para imam, mengikuti pendapatnya para ulama, karena mereka juga berpegang pada dalil. Ini yang kita akan bahas. Ada beberapa pembahasan untuk hari ini yang kita akan bahas, karena banyak pertanyaan dari beberapa ustadz tentang masalah yang seperti ini. Apabila ada dalil atau nas dan kemudian ada penjelasan atau fatwa atau penjelasan imam yang kita ikut dalil, itu yang pertama yang kita akan bahas. Yang kedua juga pertanyaan, karena masih ada di sebagian masjid yang safnya masih renggang, dan itu justru yang katanya masjid sunnah katanya, tapi masjidnya safnya renggang. Kemudian yang dijadikan contoh oleh mereka, bahwa mereka lihat di TV Saudi safnya renggang. Saya akan bawakan dalil-dalil tentang kewajiban merapatkan saf supaya tambah jelas
Kita ini harus berjalan di atas dalil semuanya. Bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama, tapi dalil. Ini yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Meskipun kita menyalahi orang banyak, nggak ada masalah. Yang penting kita berpegang di atas dalil. Dan itu yang harus terus kita yakini, kita amalkan dan kita dakwahkan. Karena ini jalan selamat. Kita ingin selamat. Kita ingin selamat. Kalau soal masalah ejekan manusia, celaan manusia, omongan manusia, nggak usah dihiraukan. Apalagi sampai tuduhan segala macam, nggak usah dihiraukan. Para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, mereka berjalan di atas siratal mustaqim. Tapi nggak lepas mereka dari celaan, cacian, makian, hinaan, dan yang lainnya. Itu merupakan sunnatullah, tidak akan berubah sunnatullah itu. Kalau kita berjalan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, pasti ada yang mencela, pasti gitu. Pasti ada yang memusuhi, pasti gitu. Itu udah sunnatullah, nggak akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Tapi kita harus tambah yakin dengan kebenaran yang kita kaji dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nggak usah kita takut. Kita harus berjalan di atas jalan ini, karena ini akan membawa kepada keselamatan. Begitu juga berkaitan dengan apa yang ada sekarang ini dengan wabah. Orang mukmin nggak boleh takut. Ada saudara kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, keluarga kita sakit, bahkan ada yang meninggal. Itu sudah ajal, nggak usah takut. Kita ini dibikin takut soal kematian, kehidupan, satu hal yang sudah biasa dari zaman dulu. Allah tetapkan ada kehidupan, Allah tetapkan ada kematian. Orang beriman bukan takut. Wah, fulan meninggal. Kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik siapa? Milik Allah. Innalillahi, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Pasti akan kembali. Jadi semua milik Allah. Yang menghendaki mereka untuk mati, Allah yang menghendaki. Yang menghendaki kematian itu siapa? Allah. Yang menetapkan demikian Allah. Allah Arhamur Rahimin, Zat yang maha kasih dan sayang kepada hambanya. Allah Ahkamul Hakimin, yang paling bijaksana Allah. Maka serahkan urusan kepada Allah dengan ajal. Tapi nggak boleh takut orang beriman. Nggak boleh takut sampai nggak ke masjid, sampai nggak sholat. Ini udah menyalahi syariat. Bahkan sholatnya masih dipertanyakan dia, apakah sah atau tidak, benar atau tidak, dan yang lainnya itu. Sebab Nabi bersabda, man sami'an nida fala ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Apabila seorang mendengar panggilan azan dan dia tidak datang, nggak ada sholat bagi dia, kecuali karena uzur yang sakit berat yang dia tidak bisa datang ke masjid, atau hujan lebat yang nggak bisa datang ke masjid. Uzur syar'i. Kalau soal ketakutan wabah, orang udah sholat dari mulai terjadinya pandemi ini tahun yang lalu, orang udah ke masjid berbondong-bondong, jutaan orang. Kok masih ada orang yang takut? Orang beriman nggak boleh takut. Itu harus ingat tuh, orang beriman nggak boleh takut. Soal ada kematian, udah datang ajal. Atau orang yang sakit, banyak nggak orang yang sakit parah, tapi sampai hari ini belum meninggal dunia? Karena belum apa? Belum ajal. Kan Allah menyebutkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, nggak akan dimajukan, nggak akan dimundurkan, nggak akan dimundurkan dan nggak akan dimajukan. Ini ketentuan Allah. Makanya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling banyak, siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, tapi paling baik amalnya. Ini harus kita ingat dalam kehidupan, supaya kita berjalan di atas wahyu. Artinya kita berjalan di atas bimbingan wahyu.
Quran dan Sunnah. Jangan takut. Orang beriman nggak boleh takut. Kalau takut, akhirnya tambah penyakit dia, tambah penyakit, justru akhirnya juga akan membawa kepada kematian. Kalau kematian satu kepastian, siapapun nggak bisa menghindar dari kematian itu. Dia sakit atau tidak sakit pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ikhwan fillah, jazakumullah. Yang pertama saya akan bawakan dulu penjelasan tentang para imam. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang masalah saf. Yang ketiga tentang kewajiban kita mengikuti dalil dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang perkataan para imam, ini saya ambil dari kitab Aslu Sifat Salatin Nabi. Jadi asal sifat salat Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taraha, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Nasrul Albani rahimahullah. Kitab ini 3 jilid. Kitab ini Aslu Sifat Salatin Nabi 3 jilid. Beliau menyebutkan aslu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha sallu kama ra'aitumuni usalli. Di juz yang pertama ini 3 juz, di muqaddimah beliau membawakan tentang perkataan para imam untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan-perkataan mereka yang menyalahi sunnah. Aqwalul a'immah fi ittiba'i sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha. Perkataan para imam untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan mereka yang menyalahi sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan kalian mengikuti selain Allah dari wali-wali, sedikit sekali kalian ingat. Saya akan bawakan dari perkataan para imam, dari imam yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Syekh Albani membawakan yang pertama dari Imam Abu Hanifah karena dia yang pertama. Imam Abu Hanifah yaitu An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Beliau berkata, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil perkataan kita atau perkataan kami selama dia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya, apa dasarnya, apa dalilnya. Jadi nggak boleh mengambil perkataan kami. Ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Abdullah dalam kitabnya Al-Intiqa fi Fadail Thalathatil A'immah Al-Fuqaha, Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Beliau juga mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila sah satu hadis itulah madhabku. Kemudian juga beliau berkata, masih Imam Abu Hanifah, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku berkata satu perkataan yang menyalahi kitab Allah Ta'ala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku. Artinya apabila aku berkata perkataan yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan perkataanku. Itu yang pertama, Imam Abu Hanifah. Sekarang kita masuk yang kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau, innama ana basyarun ukhti wa usib.
fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang pertama, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Aku salah dan terkadang aku benar. Terkadang aku salah, terkadang benar. Maka perhatikan dari pendapatku. Setiap yang sesuai dengan Quran dan Sunnah kalian ambil. Setiap yang sesuai dengan Quran dan Sunnah kalian ambil. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah tinggalkan. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Mufadli, dan juga Ibnu Hazm dalam kitabnya Ushulul Ahkam, Al-Ihkam fi Ushulul Ahkam. Kemudian yang kedua, perkataan Imam Malik, kata beliau, laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya itu boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi boleh ditinggalkan atau tidak? Tidak boleh. Perkataan Nabi, sabda Nabi, dan juga perbuatan Nabi yang sudah jelas sahih, kita wajib untuk mengambilnya. Karena itu yang diperintahkan untuk kita mengambilnya. Kemudian ada lagi beberapa perkataan Imam Malik, tapi cukup itu dua. Yang ketiga, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Oh, tadi yang kedua Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sekarang Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ay yad'aha liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ay yad'aha liqauli ahadin. Arti kaum muslimin telah ijma' bahwasanya barang siapa yang sudah jelas baginya satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah itu karena perkataan seorang. Artinya kalau sudah datang sunnah Nabi, nggak boleh orang meninggalkan karena mengikuti perkataan seorang, tidak boleh. Jadi kalau sudah jelas ada sunnah Nabi SAW, maka kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Tidak halal orang itu untuk meninggalkan perkataan Nabi karena mengikuti pendapat orang. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian perkataan Imam Syafi'i yang lainnya, kata beliau, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'u ma qultu. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka kalian mengikuti sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataanku. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah SAW wada'u ma qultu. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah Rasulullah, tinggalkan perkataanku. Dalam riwayat yang lain, perkataan Imam Syafi'i, kata beliau, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW, jangan kalian mengikuti atau menengok kepada perkataan seseorang. Artinya jangan kalian mengambil perkataan, tapi ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Imam Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam,
kemudian juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan riwayat yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila sah satu hadis maka itulah mazhabku. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, banyak perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian melihat aku mengatakan satu perkataan, artinya berpendapat dengan satu pendapat, dan telah sah dari Nabi SAW yang menyalahi pendapatku, maka ketahuilah bahwa akalku sudah hilang. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Adabus Syafi'i, juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Jadi kata beliau, apabila kalian aku berpendapat satu pendapat padahal sudah ada sunnah Nabi yang sahih, aku nggak ikut sunnah Nabi, bahkan berpendapat dengan satu pendapat, ketahuilah bahwa akalku sudah hilang. Kalau orang berakal mesti ikut siapa? Ikut Rasulullah SAW. Ketika orang nggak ikut Rasulullah, akalnya sudah hilang dia. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi rahimahullah, kullu ma qultu fa kana 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasih fa hadithun nabiy aula fala tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kullu ma qultu, setiap apa yang aku ucapkan, artinya setiap pendapatku, fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih, dan telah ada dari Nabi, artinya hadis yang sahih menyalahi pendapatku, fa hadithun Nabi SAW aula, maka hadis Nabi itu yang patut untuk diikuti. Fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Jadi Imam Syafi'i menyuruh kita untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, jangan ikut pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah, jangan kalian taklid kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Adabus Syafi'i, dan juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Kemudian yang keempat, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. So, ini paling banyak perkataannya, tapi enggak saya bawa semua. Kata beliau, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wala Auza'iyyah wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, janganlah kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Thawri. Hendaklah kalian mengambil dari mana mereka mengambil, artinya ikut kepada dalil yang mereka ambil. Dibawakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian kata beliau lagi, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa'un wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, semua pendapat bagi aku semuanya sama. Hujjah itu yang kita pegang, yang kita ikut adalah athar, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian juga Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, ini diriwayatkan tadi oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Kata Imam Ahmad, man radda hadits Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Jadi barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang jahanam. Artinya kalau kita lihat perkataan para imam ini, semuanya perkataan imam ini memerintahkan untuk apa? Imam ini menyuruh untuk apa? Berpegang kepada dalil, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, dan mereka melarang dari apa? Taklid. Dan ini jelas. Artinya enggak, ini udah jelas sekali. Nas-nas ini jelas dari para imam. Maka wajib bagi orang yang sudah sampai kepada dia hadis Rasulullah, kewajiban dia untuk apa? Untuk ittiba, mengikuti. Dan Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwa kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Ini tentang perkataan para imam. Kemudian Syekh Albani menjelaskan bahwa kita wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, meskipun menyalahi perkataan para imam. Ini imam ini ma'ruf, terkenal imam ini. Artinya orang-orang alim semuanya ini. Imam-imam ahlu sunnah, 4 imam ini. Mereka terkenal. Dan mereka rata-rata remaja itu, sebelum remaja sudah hafal Quran mereka. Imam Syafi'i aja itu waktu dia nuntut ilmu sudah hafal muwatta'nya Imam Malik. Sudah hafal. Belum lagi yang lainnya dari para imam. Imam Ahmad aja menghafal kurang lebih 500.000 hadis dengan sanadnya Imam Ahmad. Ini semua imam-imam nih. Jauh dibandingkan dengan para ulama sekarang, jauh. Lebih hebat, lebih alim mereka para imam ini. Tapi mereka mengatakan kalau ada pendapatku, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita berpegang teguh pada Quran sunnah fahmi salaf, meskipun menyalahi perkataan para imam. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Itu banyak hadisnya. Dan Allah mengatakan kepada kita, kemudian Syekh Albani membawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat 65. Tidaklah dikatakan beriman demi Rabbmu, tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan tentang mereka, kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasulullah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Ya, saya pikir cukup tadi dari perkataan para imam ini. Sekarang saya akan bawakan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan merapatkan saf. Karena selama ini mungkin 1 atau 2 hadis atau mungkin sepotong hadis yang saya bawakan. Saya akan bawakan semua dalilnya. Artinya kalau saya bilang semuanya, enggak semuanya, sebagian besar lah. Hadisnya banyak. Saya bawakan yang pertama tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya merapatkan saf. Yang pertama, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?
qala yutimmuna as-sufufa al-awwal wa yatarassuna fi as-saff. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidakkah kalian bersaf sebagaimana saf malaikat bersaf di hadapan Allah SWT? Tidakkah kalian bersaf sebagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah SWT? Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah SWT? Maka Nabi bersabda SAW, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama. Jadi harus penuh dulu saf yang pertama, baru saf yang kedua. Setelah kedua sembuh, baru saf yang ketiga. Terus seperti itu. Wa yatarasuna fis saf, dan mereka merapatkan saf mereka. Yatarasuna fis saf dijelaskan oleh dalam syarah-syarahnya, maksudnya yatalasaqun hatta la yakuna bainahum furaj. Mereka merapatkan saf, menempelkan. Lasaqa itu menempelkan, ditempelkan saf itu. Enggak boleh renggang, enggak boleh. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, aqimus saffa fis salati fa inna iqamatas saff min husnis salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, tegakkanlah saf dalam salat. Sesungguhnya menegakkan saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Artinya menegakkan saf itu artinya meluruskan saf dan merapatkannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketiga, An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah. Dalam riwayat Bukhari, fa inna taswiyatas safi min iqamatis shalah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ratakan saf kalian, luruskan saf kalian. Sesungguhnya meluruskan saf termasuk dari kesempurnaan salat. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari, termasuk dari menegakkan salat. Artinya lurus dan rapat saf itu. Yang keempat, An Anas radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Kata Anas radhiyallahu an dari Nabi SAW, aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Artinya Nabi SAW menghadap kiblat, sholat menghadap kiblat, tapi Nabi bisa melihat orang-orang yang belakangnya itu rapat atau tidak safnya. Nabi melihat. Dan ini termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat. Jadi Nabi meskipun menghadap kiblat, tetap Nabi melihat kalau ada saf yang renggang itu. Sehingga para sahabat memahami, perhatikan, ini fahmu salaf, perhatikan ya, fahmu salaf. Para sahabat memahami ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulzighu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dan seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya, dirapatkan, nggak ada renggang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari di hadis nomor 725. Bahkan Imam Bukhari memberikan babnya Imam Bukhari, merupakan fikihnya Imam Bukhari. Di bab itu Imam Bukhari menyebutkan bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis saf. Artinya menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam saf. Itu fikihnya Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kata beliau, wa afada hadha tasrihu anna hadha al-fi'l al-madhkura kana fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadha yatimmu al-ihtijaj bihi ala bayan al-murad bi iqamati as-saff wa taswiyatihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang kedua, hadis ini menjelaskan
dengan jelas, dengan terang. Perbuatan yang disebutkan itu ada zaman Nabi, artinya para sahabat mempraktekannya dan dilihat oleh Nabi. Kalau satu perbuatan sahabat atau banyak sahabat, Nabi membiarkan, namanya apa? Namanya apa? Takrir. Jadi ada kaul Nabi, ada fi'il Nabi, ada takrir. Nabi mentakrir perbuatan itu. Artinya bahwa itu benar. Dan itu yang Nabi kehendaki dengan merapatkan saf. Bahu ditempelkan, kaki ditempelkan. Maka sempurna kita artinya dilakukan di zaman Nabi SAW, dan sempurna kita berhujjah dengan ini, dengan apa yang dimaksud dengan kalimat iqamatus shaf. Dan juga taswiyatihi. Kan di hadis sebelumnya disebutkan sawu sufakum fa inna taswiyatas shaf min tamami shalah. Sawu sufakum fa inna taswiyatas shaf min iqamatis shalah. Jadi perkataan Nabi taswiyatus sufu dan iqamatis shaf itu dengan apa? Dengan menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari juz yang kedua. Sekarang kita masuk hadis yang kelima. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala aqbala Rasulullah sallam 'ala an-nasi biwajhihi faqala aqimu sufufakum thalathan. Maksudnya 3 kali, aqimu sufakum, aqimu sufakum, aqimu sufakum. Artinya Nabi menyebutkan 3 kali. Wallahi la tuqimunna sufufakum au la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Jadi Nabi kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Artinya Rasul menghadap para sahabat dengan wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, aqimu sufakum, aqimu sufakum, aqimu sufakum. Tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian. Demi Allah, sungguh kalian menegakkan saf kalian atau Allah akan menyelesaikan di antara hati kalian. Kemudian kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, fara'aitu ar-rajula yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bihi. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, aku melihat seseorang, maksudnya sahabat, aku lihat para sahabat ini menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, menempelkan lututnya dengan lutut temannya, dan menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya. Jadi nempel mata kaki dengan mata kaki dengan temannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Ini jelas perbuatan sahabat ini dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian yang keenam, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wasudul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furjatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah bersabda, tegakkanlah saf-saf kalian dan ratakanlah di antara pundak-pundak kalian dan tutuplah celah-celah, tutuplah celah-celah. Jangan ada yang renggang, yang nggak boleh renggang saf itu. Walinu bi aidi ikhwanikum, dalakan berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian. Wala tadaru furujan syaitan, jangan kalian membiarkan celah-celah untuk syaitan. Jadi kalau renggang sedikit aja itu setan yang masuk. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dengan rahmatnya, dan barang siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan rahmatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi Nabi menyebutkan di sini sudul khalal, tutup celah-celah itu, nggak boleh renggang saf itu. Yang kedua, wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan kalian meninggalkan celah-celah untuk syaitan. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan barang siapa yang menyambung saf, Allah sambung rahmatnya, yang memutuskan Allah putus rahmatnya. Yang ketujuh, An Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah SAW qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitana
yadkhulu min khalis saf ka'anna al-hadab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, rusu suwakum, rapatkan saf kalian, tempelkan saf kalian. Artinya satu dengan satu nempel itu. Dengan teman-temannya di saf yang pertama, satu dengan yang lainnya nempel. Nanti saf kedua demikian juga, satu dengan yang lain nempel. Wa qaribu, berdekatlah kalian. Artinya antara saf pertama dengan saf kedua itu bukan jauh, dekat safnya itu. Wahadu bil a'naq, adalah kalian sejajarkan dengan pundak-pundak kalian, dengan leher kalian. Demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf, seolah-olah anak kambing hitam yang kecil. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban. Anda perhatikan di sini, Nabi menyuruh untuk rusu. Rusu artinya rapatkan saf kamu, nggak boleh renggang. Kemudian Nabi menyebutkan mendekat dan sejajar. Dan Nabi bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, aku melihat setan masuk di celah saf. Jadi kalau renggang sedikit aja setan masuk. Kalau setengah meter, berapa setan yang masuk itu? Kalau setengah meter, kalau 1 meter berapa setan yang masuk itu? Ini melanggar nggak ini? Melanggar nggak ini? Melanggar. Jadi Nabi sudah mengingatkan, jangan memberikan celah kepada setan, tidak boleh. Dan di sini sahih. Yang ke-8, dari sahabat Anas radhiyallahu an, uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah biwajhi faqala aqimu sufakum wa tarasu inni arakum min wara'i dhahri. Dari Anas radhiyallahu an, dikomatkan salat, kemudian Rasulullah menghadap kepada kami dengan wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, aqimu sufakum wa tarasu, tegakkan saf kalian dan rapatkan saf kalian, tempelkan satu dengan satunya. Sesungguhnya aku melihat dari belakang punggungku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Makna tarasu ay talasaqu bi ghairi khalalin. Makna tarasu ay talasaqu bi ghairi khalalin. Makna tarasu artinya adalah kalian menempel saf itu tanpa ada celah sedikit pun juga. Jadi nggak boleh. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi antum perhatikan nih beberapa hadis bahwa Nabi SAW ketika mau mulai sholat, imam itu menghadap ke makmum. Sebelum takbir itu menghadap ke makmum. Ini perkataan, nanti ada perbuatan Nabi yang Nabi meratakan saf itu. Dia lihat sebelah kanan dan sebelah kiri diratakan oleh Nabi, dipegang oleh Nabi. Di zaman Umar juga demikian. Jadi saf itu ya, yang mundur, ada yang maju, diratakan, yang renggang dirapatkan. Itu fi'il. Kalau ini kan qaul, belum fi'il. Semoga saya bacakan panjang ini. Ya, dari Bara' bin Azib, kemudian dari Nu'man bin Bashir, disebutkan di situ bahwa Nabi masuk di saf itu dari satu ujung ke ujung yang lain. Kemudian Nabi memegang dada-dada kami dan juga pundak kami. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, maka akan Allah selisihkan hati kalian. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian juga dari Nu'man bin Bashir, Nabi mengatur saf kami dengan tangannya seperti mengatur anak panah, menyusun anak panah. Dan beberapa hadis itu perbuatan Nabi. Artinya perkataan ada perbuatan Nabi yang sahih tentang masalah itu. Jadi untuk perhatikan bahwa Nabi betul perhatian masalah saf ini nggak sembarangan, nggak segampang yang seperti sekarang ini orang main renggang-renggang aja, nggak boleh, haram hukumnya. Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Kewajiban itu untuk sami'na wa ata'na. Kita wajib taat. Makanya Nabi memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang menutup celah. Kalau ada nih celah yang renggang, dia rapatkan, dia masuk di situ. Itu ganjarannya besar.
Ganjarannya apa? Sorga. Anda bayangin tuh. Ini bukan masalah kecil, masalah besar ini. Nabi bersabda SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'u biha darajah. Kata Nabi SAW dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, man sadda furjatan, barang siapa yang menutup satu celah, maksudnya satu celah saf, maka diberikan judul oleh para ulama, fadlu saddi furjatis saf, keutamaan menutup celah saf. Itu seperti disebutkan juga oleh Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, dan riwayat ini sahih, dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah dalam saf itu, ada yang renggang, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di sorga. Bayangkan tuh, menutup satu celah saf aja, kita masuk di situ, dibangunkan rumah di sorga. Wa rafa'u biha darajatan, dan Allah akan mengangkat dia satu derajat. Ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang derajatnya hasan, karena ada beberapa syawahid, Nabi bersabda SAW, ini yang ke-10 berarti, dari sahabat Aisyah juga, Inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu alaihimus salam yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufufa wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan malaikatnya alaihimus salam itu mengucapkan salawat atas orang-orang yang menyambung saf. Barang siapa yang menutup satu celah saf itu, Allah akan angkat satu derajat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang ke-6, dan hasan karena ada beberapa syawahidnya. Kemudian kalau ada orang yang safnya renggang, atau dia ada saf tapi dia sholat sendirian di belakang saf, sendirian, maka Nabi SAW ketika melihat ada orang yang sendirian di belakang saf, Nabi menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya tidak sah. Ketika saf itu renggang, sholatnya tidak sah, dia harus mengulangi lagi. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hibban Al-Busti dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban. Dia memberikan judul Dzikrul Bayan bi anna hadzal munfarid khalfa sufuf a'ada salatahu bi amril Mustafa sallallahu alaihi wasallam iyyahu bidzalik. Menyebutkan keterangan bahwa orang yang sholat sendirian di belakang saf, maka dia mengulangi sholatnya karena perintah Rasulullah SAW kepadanya. Dibawakan hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Dan di sini juga ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillil Ahkam. Anna Rasulullah ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi wahda fa amarahu fa'ada as-salata. Nabi melihat seorang sholat sendirian di belakang saf. Lah Nabi tahu dari mana? Artinya setelah selesai Nabi salam, kan ada berapa saf tuh yang sholat. Nabi lihat ada seorang sendirian di belakang saf. Dia masbuk sendirian di belakang saf. Maka Nabi setelah orang itu selesai sholat, fa'amarahu, Nabi suruh dia fa'ada sholat, untuk mengulangi sholatnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Kemudian Ibn Hibban menjelaskan lagi kenapa orang ini disuruh sholat. Beliau memberikan bab Dzikrul Bayan bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama amara hadzal rajul bi'adati shalah li'annahu lam yattasil bi musallin mithlihi haitsu kana ma'muman. Penjelasan bahwa Nabi memerintahkan orang mengulangi sholatnya karena dia tidak bersambung dengan yang lain, tidak satu saf. Berarti kalau renggang dia harus mengulangi sholatnya.
karena dia nggak nyambung. Kemudian Ibnu Hibban membawakan hadis ana rajulan shalla khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wahda wa lam yattasil bi ahadin fa amarahu ay yu'id as-shalah. Ada seorang salat di belakang Nabi sendirian, nggak sambung safnya dengan yang lain, maka Nabi menyuruh untuk mengulangi salatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Yang saya pakai kitabnya At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga ada beberapa yang disebutkan lagi. Bahkan dalam hadis Abdurrahman bin Ali bin Syaiban radhiyallahu an, itu disebutkan Nabi melihat ada seorang sholat sendirian, maka Nabi menyuruh orang itu untuk mengulangi sholatnya, dan Nabi bersabda, istaqbil sholataka fa innahu la sholata li fardin khalfas shaf. Ulangi sholat kamu karena sungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kalau umpamanya ada orang yang ada saf renggang sedikit, umpamanya ada dia nggak rapatkan saf, atau ada seorang yang dia batal keluar, ini saf ini nggak mau rapat, kemudian kita di belakangnya kita jalan masuk ke saf itu, orang yang masuk berjalan itu besar sekali ganjarannya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Umar secara marfu, ma min khatwatin a'zamu ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saf fasaddaha. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, arti dari Nabi SAW, dan tidaklah seorang melangkah dengan langkah yang paling besar ganjarannya, melainkan langkah yang dia melangkah untuk masuk ke celah saf yang lowong itu, dia masuk untuk merapatkannya. Ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan syaratnya hasan, dan dihasilkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang ke-6. Nah, itu diantara hadisnya kurang lebih ada 10 hadis, ya, bahkan lebih dari 10 hadis ini berkaitan dengan saf. Ini kalau sudah ada datang begini dalil-dalil dari Nabi SAW, kewajiban kita untuk apa? Sami'na wa ata'na. Ini terkumpul di sini, pertama perkataan sabda Nabi, yang kedua perbuatan Nabi. Nabi merapatkan saf, Nabi mengatur saf itu. Saya pikir belum ada sekarang ini imam mengatur saf itu. Baru imam berdiri, lihat langsung. Maksudnya imam ucapkan sawu subakum atau sawu wa'tadilu atau yang lainnya, aqimus sufuf. Imam harus mengucapkan kalimat itu. Baru yang ketiga, kalau memang dia mampu, dia rapatkan saf itu. Dia jalan dari ujung kanan, ujung kiri, rapatkan. Udah selesai, lihat yang kedua. Kalau di zaman Umar disuruh orang untuk merapatkan saf, ada satu orang yang ngatur itu saf. Jadi ada yang ngatur saf. Untuk apa? Supaya rapat dan lurus, supaya lurus dan rapat. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Karena ini nggak main-main. Kita disuruh untuk bersaf seperti safnya siapa? Malaikat. Insya Allah, perintah Rasulullah melakukan saf. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa kalau biarkan, bahwa itu akan masuk setan. Dan ini para sahabat melakukannya, merapatkan saf. Dan juga manfaatnya besar. Kenapa? Merapatkan saf itu kita mengikuti perintah siapa? Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, merapatkan saf itu mencegah masuknya apa? Setan. Yang ketiga, merapatkan saf mengumpulkan apa? Hati, supaya hati ini tidak ikhtilaf, tidak berselisih. Yang keempat, bahwa itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Renggang sedikit aja nggak sempurna sholatnya, apalagi kalau renggangnya setengah meter. Disuruh Nabi untuk mengulangi. Sekarang saya akan jelaskan tentang kewajiban kita untuk taslim. Ini masih di awal-awal, supaya kita ini betul-betul semua dengan dalil. Kita belajar syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dalam mengambil dan menggunakan dalil, saya jelaskan bagaimana sikap kita kepada dalil.
Antum lihat bab yang kedua dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bab yang kedua, kaidah dan prinsip dalam mengambil dalil. Kaidah dan prinsip dalam mengambil dalil. Poin yang kelima di halaman 48. Ini sudah kita bahas ini. Ya. Kita bahas poin ini tanggal 12 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, 5 Agustus 2017 ini. Catatan saya ini 2017. 4 tahun yang lalu sudah kita bahas ini. Ya. Sekarang kita ulangi lagi. Poin yang kelima. Berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib, atau ucapan seorang syekh, atau pendapat imam-imam dan lainnya. Saya ulangi lagi, perhatikan. Berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak boleh kita menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh. Tidak boleh kita menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baik dia menolaknya dengan kias, analogi, atau dengan perasaan, atau mungkin dengan ra'yu, pendapat, dengan perasaan, atau dengan kasyf. Ini istilah orang-orang sufi ini, torekot, kasyf ini. Iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib. Atau ucapan seorang syekh. Kalau sudah datang Quran dan Sunnah, yang wajib kita ikut apa? Quran dan Sunnah, dalil. Meskipun ada perkataan syekh atau pendapat imam-imam. Tadi sudah saya bawakan. Para imam mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, ikut siapa? Ikut siapa? Ikut sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Itu semua imam mengatakan demikian. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dalilnya Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Kemudian dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepadamu dari Rasul, kamu ambil, dan apa yang dilarang adalah kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksanya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi apa yang datang dari Rasul itu kita ambil, kita terima. Yang dilarang kita tinggalkan. Antum lihat di halaman 57 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang penjelasan kaidah yang kelima. Ini saya tambahkan dalil-dalilnya. Kata Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, "Minallahi risalatu wa 'ala rasulil balaghu wa 'alaina taslim." Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan risalah, dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid dalam sahihnya. Jadi kalau sudah dalil, kewajiban seorang muslim untuk terima dalil, nggak boleh ragu-ragu. Dan ini termasuk kewajiban taat. Dan orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dalam surah An-Nur ayat 51 Allah berfirman, hanya ucapan orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya
agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang beruntung. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk sami'na wa ata'na, nggak boleh pilih-pilih dari urusan mereka, dan juga nggak boleh berbantah-bantahan. Kewajiban kita menerima dalil itu. Jadi ini saya bawakan ini supaya tambah jelas bahwa kita kewajibannya untuk taslim, sami'na wa ata'na kepada dalil, bukan kepada ustadz, bukan kepada syekh, bukan kepada ulama. Kalau ada fatwa bertentangan dengan dalil, yang kita ikut apa? Dalil. Hatta para imam terdahulu sudah mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Kemudian kadang-kadang juga ada perkataan, kan kita wajib taat kepada ulil amri. Kalau ulil amri menyuruh untuk berbuat maksiat, wajib taat atau tidak? Tidak boleh taat. Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Kewajiban kita mentaati Rasulullah SAW. Kita lihat ya penjelasannya di buku ini ada. Di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahlussunnah taat kepada pemimpin. Poin yang ke-75. Jadi harus kita dudukkan ulil amri, kewajiban kita taat ulil amri ketika dia menyuruh yang apa? Yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu pada yang ma'ruf. Kalau maksiat nggak boleh taat. Karena yang menyuruh renggang ulil amri nggak boleh taat. Disuruh nggak boleh ke masjid, nggak boleh melaksanakan sholat id, ya nggak boleh taat. Yang contohkan untuk sholat id siapa? Ulil amri. Presiden sholat id. Kok orang dilarang sholat id? Iya tidak? Presiden sholat id. Kemudian juga ulil amri juga melaksanakan kurban, kita juga ikut kurban. Jadi ini sudah disalahgunakan oleh beberapa orang, nggak tahu mau dikatakan apa orang-orang ini, ya? Apa dia dai atau ustadz yang mau dikatakan apa orang-orang seperti ini? Gitu. Kalau dilihat dari kehidupannya tanaqudhat, kehidupannya paradoksal. Gitu. Terkadang dia seperti ini, terkadang begini. Sekarang ulil amri menyuruh kita. Seandainya ulil amri menyuruh untuk tidak boleh mengadakan sholat, kita nggak boleh taat. Karena apa? Karena yang menyuruh untuk sholat siapa? Allah dan Rasulnya. Perhatikan itu. Ini perhatikan masalah penting. Jadi Ahlussunnah taat kepada pemimpin, nasnya ada. Dan saya jelaskan juga di sini. Allah menyebutkan, perhatikan di ayat, sudah antum ketemu babnya ya, poin ke-75 halaman 571. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri dari kamu. Antum perhatikan, di ulil amri enggak ada kalimat athi'u. Ya, yang ada athi'ullah wa athi'ur rasul. Wa ulil amri taat selama dia mengikuti siapa? Allah dan Rasulnya. Maka nggak ada kalimat ati'u di situ. Dia harus mengikuti ketaatan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya dia menyuruh yang ma'ruf, ya taat ma'ruf. Dia bikin aturan yang ma'ruf, ya taat. Seperti lampu merah, itu ma'ruf, maslahat, kewajiban untuk taat kita. Dan masih banyak lagi yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Kemudian Nabi bersabda SAW, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, sungguhnya taat itu pada yang ma'ruf. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Tapi ada riwayat yang lain. Dalam riwayat
Abu Daud At-Tayalisi disebutkan la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat kepada seorang manusia pun dalam berbuat maksiat kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya taat itu pada yang ma'ruf. Semua itu demikian. Apakah itu atasan kita, pimpinan kita, kalau dia menyuruh maksiat nggak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam riwayat yang lain, di sini nggak ada, di buku ini tidak ada, tapi dalam catatan saya sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh taat pada seorang pun juga dalam berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan la ta'ata fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada taat dalam berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang jelas lagi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amarakum minal wula bima'siyatin fala tuti'u." Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, man amarakum minal wula, siapa saja yang memerintah kalian dari ulil amri bima'siyatin, untuk berbuat maksiat, fala tuti'u, jangan kalian taat kepadanya. Ini jelas nih hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad. Hadis ini hasan. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan hasan sahih. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Gitu. Man amarakum minal wulati bi ma'siyatin fala tuti'u. Apabila ulil amri menyuruh kalian untuk berbuat maksiat, jangan taat. Gitu. Jangan taat. Ya, taat itu hanya pada hal yang ma'ruf. Kemudian juga di halaman 572, untuk melihat di halaman 572. Alal mar'il muslim as-samu wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini nas-nas jelas ini, nggak boleh taat. Apakah di atasan, pimpinan, atau di ulil amri, kalau nyuruh maksiat tidak boleh taat. Ya, sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.